Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pemukiman Misteri Pemakan Tumbal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Amel langsung menarik tangan Clara dan berjalan keluar dari dapur menuju lantai atas ke kamar mereka. Amel berkeringat dingin sedari tadi. Clara sampai kesusahan mengikuti langkah lebar Amel. Sesampainya di kamar, Amel menutup pintu, lalu meletakkan kursi di sana. Clara tambah bingung dibuatnya. Clara menyentuh dahi Amel dengan punggung tangannya. Karena ia melihat wajah temannya itu, merah dan juga berkeringat. Kini Amel tiba-tiba menangis, yang berhasil membuat Clara gelagapan. Dari tadi pagi, ia sudah dibuat kebingungan oleh tingkah aneh teman sekaligus sahabatnya. "Shh, sudah jangan menangis lagi, Mel. Apakah penyakitmu parah sampai membuatmu bertingkah aneh seperti ini?" ucap si Clara. Ra, aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini lagi. Ayo buat cara agar kita cepat keluar dari sini, Ra. Aku sudah tidak tahan. Tangis Amel semakin pecah. Clara sudah mencoba membujuk Amel agar gadis itu berhenti menangis dengan mencoba membujuknya dengan berbagai cara. "Tidak mau, aku mau pulang sekarang juga, Ra," ucap Amel yang memaksa. Akhirnya Clara pun menyerah. Ia kemudian menggandeng tangan Amel dan membawanya keluar dari penginapan itu. Beruntung wanita itu tidak mencegah mereka lagi. Sampai Clara dan Amel sudah berhasil berdiri di tempat Clara memarkirkan mobilnya. Namun alangkah terkejutnya mereka melihat mobilnya yang tengah diotak-atik oleh seseorang. Clara pun mencoba mendekati pria lumayan tua itu dan menanyakan tentang apa yang dia lakukan terhadap mobil Clara. Pria itu memamerkan senyum lebarnya pada Clara. Amel langsung menarik mundur si Clara agar menjauh dari pria aneh tersebut. Amel mempunyai firasat buruk tentang pria tersebut. Namun Clara mencoba menenangkan si Amel. Mohon maaf, aku bertanya padamu, apa yang sedang kau lakukan terhadap mobilku ini?" "Sebelumnya mohon maaf, aku tidak meminta izin padamu. Aku bekerja di sebuah bengkel di dekat sini. Kebetulan tadi aku melihat ban mobilmu bocor, jadi aku memeriksanya. Tapi ternyata banyak sekali kerusakan di mesin mobilmu ini," jawab pria tua itu. Benarkah? Aku tidak menyadarinya sama sekali. Biasanya kakak laki-lakiku lah yang merawatnya. Namun sekarang dia kuliah ke luar negeri, jadi aku hanya asal memakainya saja, ucap si Clara. "Kalau begitu, bolehkah aku memperbaiki mobilmu?" Tapi aku tidak bawa uang banyak untuk membayar perbaikan mobilnya." "Tidak masalah, aku ikhlas membantumu tanpa bayaran." "Benarkah? Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak." Amel terus terdiam sambil memperhatikan tingkah pria itu. Ia berbisik di telinga Clara. "Ra, kamu yakin dia akan memperbaiki mobilmu dengan gratis? Aku melihat dia seperti seorang pria yang membutuhkan uang. Aku ragu kalau dia mau memperbaiki mobilmu dengan cuma-cuma."
Senyum pria itu semakin lebar. Sepertinya dia mendengar jelas bisikan Amel pada Clara, meskipun Amel sudah semaksimal mungkin mengecilkan suaranya. Aku tidak segila itu dengan yang namanya uang, Nona. Aku akan segera kembali untuk membawa mobil derek. Amel dan Clara sama-sama terkejut dan saling menatap. Pria itu kemudian pergi, kemudian kembali sambil mengendarai mobil derek. Clara berpikir, menunggu mobilnya selesai diperbaiki akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi Clara dan Amel memutuskan berjalan-jalan di sekitar pemukiman. Tidak kusangka, ternyata di sini orangnya baik-baik semua. Benar kan, Mel? Amel tidak menanggapinya. Gadis itu terus saja dibayangi wajah-wajah makhluk yang sangat menyeramkan yang ia lihat selama berada di sini. Mereka berdua berjalan mengelilingi pemukiman itu dan berjumpa dengan beberapa penduduk. Mereka berdua menjadi pusat perhatian para penduduk itu. Amel merasa dirinya terus saja diawasi, menggandeng lengan Clara erat-erat. Clara berhenti di sebuah bangunan dan menatapnya penuh tanda tanya. Amel membaca nama tempat itu yang bertuliskan sebuah kafe. Clara menatap Amel. Mereka berdua saling menatap dengan bingung. Apakah kau berpikir tentang apa yang sedang aku pikirkan, Mel? Amel mengangguk. Ia juga sangat heran. Bagaimana tidak? Di pemukiman kecil di tengah hutan seperti ini, ada tempat bernama kafe yang biasanya umum berdiri di perkotaan, menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda ataupun orang dewasa. Tanpa pikir panjang, Clara memasuki kafe itu. Amel pun mengikutinya dari belakang. Clara melihat isi dalam kafe tersebut, yang ternyata tidak semewah di kota tempat tinggalnya. Hanya tempat minum sederhana. Akan tetapi, banyak pengunjung yang duduk dan menikmati minuman mereka. Mereka berdua akhirnya memesan minuman, dan pesanan mereka pun langsung disiapkan. Sampai seseorang mendatangi meja mereka. Seorang pemuda yang menurut Clara sudah masuk dalam kategori tampan. Pemuda itu tersenyum manis pada kedua gadis itu, lalu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Jin. Clara pun memperkenalkan dirinya, juga dengan antusias. Amel hanya bersikap biasa saja. Pemuda itu meminta izin untuk bergabung satu meja dengan mereka berdua, dan tentu saja Clara sangat senang. Amel kini mencoba menjatuhkan sedikit tubuhnya saat merasakan pemuda itu terus menatapnya. Kalian orang baru di tempat ini? Iya, kami datang kemarin malam. Hebat, kalian sudah menemukan tempat ini. Di sini menakjubkan. Iya, kau benar. Di sini menyenangkan menurutku. Tapi entah dengan temanku ini. Clara melirik Amel yang hanya diam saja. Mungkin sifat baru yaitu pendiam mulai melekat pada diri Amel, yang notabene adalah gadis yang cerewet. Entah Clara harus bersyukur atau apa atas kemunculan sifat itu kepada diri temannya. Tiba-tiba pemuda itu mengajak Clara untuk ikut dengannya. Awalnya Amel melarangnya, namun gadis itu terus berkata bahwa dirinya akan baik-baik saja. Amel pun akhirnya membiarkan mereka berdua pergi. Namun Amel memilih bermain dengan ponselnya daripada ia gugup seorang diri, menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Amel sudah merasakan kepergian temannya dengan seorang pemuda yang baru mereka kenal. Dan kini sudah cukup lama.
Amel pun sudah merasa khawatir. Amel berdiri dan berjalan menuju tempat yang tadi ia lihat, bahwa Clara dan juga Jin memasuki. Amel membuka pintu ruangan itu dengan perlahan, lalu mengintip dari celahnya. Matanya langsung terbuka lebar, melihat pemandangan yang ada di depannya. Lagi-lagi Amel melihat makhluk menyeramkan, mencoba mengganggu temannya. Ia melihat Clara seperti tidak berdaya di dalam cengkeraman makhluk itu. Clara dalam dekapan makhluk itu, dan aku tidak tahu apa yang sedang makhluk itu lakukan padanya. Aku harus berbuat sesuatu untuk melepaskan si Clara dari genggaman makhluk itu dan membawanya lari dari sini. Amel kemudian melihat sekitarnya untuk mencari barang apapun yang dapat ia gunakan sebagai senjata. Berakhirlah dengan sebuah botol kaca. Sepertinya makhluk itu tidak menyadari keberadaan Amel. Ini akan menjadi mudah untuk Amel menghabisi makhluk itu. Bah! Amel memukulkan dengan keras botol kaca itu dengan pecah berkeping-keping tepat di kepala makhluk itu. Makhluk itu berteriak kesakitan dengan suara kerasnya yang memekikan telinga siapa saja yang mendengarnya. Amel kemudian mengambil kesempatan itu untuk membawa lari Clara. Namun sebelum mereka mencapai pintu keluar, makhluk itu yang lebih cepat dari mereka telah berhasil menyerang balik si Amel, hingga gadis itu terhempas kuat ke dinding. Seketika itu pandangan Amel menjadi buram, dan dia berakhir pingsan. Malam hari telah tiba. Amel terbangun dari pingsannya, namun ia langsung dibuat panik oleh tempatnya berada sekarang. Amel baru menyadari kalau kedua tangannya dirantai di atas kepalanya. Begitupun Clara yang belum masih menutup matanya, pingsan sama seperti dirinya. Tolong, tolong, siapapun tolong kami. Amel berteriak dengan keras dan mencoba sekuat tenaganya untuk melepaskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Namun sia-sia. Seberapa kuat pun dia berusaha, ia tidak akan mampu melepaskannya. Amel mulai menangis, berharap seseorang menolongnya. Cekek! Amel menatap waspada seorang yang memasuki tempat itu. Ternyata dia adalah wanita pemilik penginapan dengan wujud yang sangat menyeramkan, yang pernah ia lihat sebelumnya tengah menyeringai kejam padanya. Amel mulai bergidik. Ia memberontak sekuat tenaganya. Namun makhluk itu justru tertawa dengan keras, tetapi menakutkan di telinga Amel. Makhluk itu menertawakan tingkah bodoh si Amel yang mencoba melepaskan rantai yang membelenggu kedua tangannya. Kakinya mendekati Amel dan mengembuskan nafas busuknya tepat di depan wajah Amel, yang membuat perut Amel menjadi mual. Kau yang selalu menghalangi kami untuk menjadikan gadis itu sebagai tumbal. Jadi, lebih baik aku memusnahkanmu lebih dulu. Makhluk itu sudah bersiap-siap dengan kuku panjangnya, hendak mengoyak tubuh Amel. Amel sudah pasrah. Ia pasrah jika harus mati sekarang di tangan makhluk itu. Amel pun menutup matanya rapat-rapat. Dan kini Amel membuka matanya perlahan saat merasakan tubuhnya baik-baik saja dan mendengar benturan keras. Ia terkejut melihat makhluk itu terhempas kuat menabrak dinding hingga roboh. Amel keheranan, berpikir apa yang terjadi pada makhluk itu. Amel tidak sengaja melihat samar-samar bayangan seseorang berpakaian serba putih serta berambut panjang.
yang berdiri tidak jauh dari tempat makhluk mengerikan itu. Apakah dia yang telah melakukannya? Lalu ia merasakan rantai yang mengikatnya telah lepas, dan baru menyadari juga bahwa Alice berada di sana, yang kini sedang berusaha melepaskan rantai di tangan Clara. Otak Amel masih memproses semua kejadian ini. Amel melihat Alice yang sudah berhasil melepaskan rantai di tangan Clara, yang sekarang melihat kesusahan mengangkat tubuh gadis itu. Amel membantunya. Alice, Amel, dan Clara yang masih dalam kondisi tidak sadar pergi keluar dari tempat itu dan berjalan menjauh dari sana. Mereka berhenti di tengah hutan. Amel melirik Alice yang terlihat sibuk mengamati sekitarnya dengan waspada. Amel ingin bertanya banyak tentang kejadian itu padanya. "Alice," panggil si Amel. Alice hanya meliriknya saja, lalu kembali mengamati sekitar. "Bisa kamu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini, Liz? Semua ini terlalu membingungkan untukku, Liz." Cukup lama Amel tidak mendapatkan balasan dari gadis itu. Amel masih tetap menunggunya. Alice berjalan dan duduk di samping si Clara. Tangannya mengisyaratkan untuk Amel agar mengikutinya untuk duduk. "Sudah ku bilang, kalian harus pergi dari sini. Kenapa kalian masih saja di sini?" Alice pun menjawab pertanyaan si Amel. "Maafkan kami, Liz, tapi kami sudah berusaha untuk kabur dari sini. Nasib kami memang buruk. Mobil kami mengalami kerusakan dan kini masih dalam tahap perbaikan. Kami tidak bisa pergi tanpa mobil itu, Liz. Aku rasa hanya kau saja yang masih ada niatan untuk meninggalkan tempat ini, tapi tidak dengan temanmu. Mereka yang masih punya keinginan hidup dan lepas dari sinilah yang akan selamat." Apakah maksudmu hanya aku yang akan selamat dan bisa keluar dari tempat ini, tapi temanku tidak? Kalau begitu, biarkan saja aku mati di sini bersama temanku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. "Dasar bodoh." "Bodoh? Apa maksudmu mengatakan aku bodoh? Manusia diciptakan dengan perasaan, Liz." "Ya, tapi sayang sekali, aku bukanlah manusia." Apa? Kamu?" Amel refleks berdiri dan menjauhkan dirinya dari Alice yang hanya menatapnya dengan datar, berbeda dengan dirinya yang menatap penuh ketakutan. Alice kemudian menghela nafasnya dan lalu berdiri. "Aku memang bukan manusia lagi, tapi aku tidak seburuk para monster-monster itu. Buktinya, aku menyelamatkan kalian." "Sama saja, Liz. Apa kamu akan meminta imbalan dari kami setelah kau berhasil menyelamatkan kami?" "Ya, dan imbalan yang aku inginkan adalah keselamatan kalian berdua." "Aku yakin tidak akan semudah itu, Liz. Apa motifmu sebenarnya dengan mau menolong kami berdua?" Alice tidak langsung menjawab. Gadis itu terlihat fokus melihat satu arah, yang tidak lama muncullah makhluk mengerikan yang sebelumnya tadi tidak sadarkan diri. Alice memasang kuda-kudanya, lalu menyuruh Amel menyeret Clara untuk bersembunyi. Alice menatap datar makhluk itu, yang terlihat lebih mengerikan daripada sebelumnya.
Perhatiannya tertuju pada makhluk berbaju putih tadi yang duduk santai di atas pohon dan tertawa cekikikan. "Apa kau berniat terus duduk di situ, Bella?" Makhluk berbaju putih itu menganggukkan kepalanya berkali-kali dan terus tertawa cekikikan. Alice menyeringai tipis. "Oh, Bibi Carlotte, kau nampak lebih jelek dengan penampakanmu sekarang. Pantas saja kau tidak pernah mendapatkan suami sampai akhir hayatmu." Carlotte yang dimaksud Alice adalah wanita parubaya pemilik penginapan. Carlotte mengeram marah mendengar ejekan dari mulut Alice. Carlotte melompat tinggi bersiap untuk menyerang si Alice. Akan tetapi, tubuhnya lagi-lagi terpas kuat, mengakibatkan beberapa pohon tumbang akibat tertabrak tubuhnya. Alice mengunjangkan jempol kepada Bella, di mana dia adalah pelakunya yang mengempaskan tubuh Carlotte dengan mudahnya. Alice melipat tangannya di depan dada dan memandang Carlotte dengan remeh. Kini Alice mencari keberadaan Amel dan Clara. Rupanya Clara sudah siuman dan terlihat sangat ketakutan. Alice segera membawa mereka berdua pergi menuju tepi hutan. Jalanan telah terlihat. Alice menyuruh mereka berdua untuk segera lari meninggalkan tempat itu. Clara yang teringat mobilnya masih ada di bengkel bersikeras ingin kembali ke pemukiman itu. Alice pun dibuat kesal oleh tingkah Clara. "Sudah kubilang, kalian tidak punya banyak waktu lagi. Cepatlah lari dari sini, selagi aku dan temanku menahan Carlotte. Lupakan saja benda itu. Nyawa kalian lebih penting." Tidak akan. Itu adalah hadiah ulang tahunku dari ayahku. Bagaimana bisa aku meninggalkannya begitu saja? Hanya tinggal mengambilnya di bengkel. Apa susahnya? Aku akan pergi sendiri untuk mengambilnya. Clara lari begitu saja, tanpa mau mendengarkan Alice maupun si Amel. Amel tidak punya pilihan lain selain mengikuti Clara kembali ke tempat itu. Alice juga tidak punya pilihan lain selain mengikuti mereka berdua demi menjamin keselamatan mereka. Clara bertanya kepada salah satu penduduk tempat di mana bengkel itu berada, lalu segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, ia melihat mobilnya sudah selesai diperbaiki. Amel dan Alice baru sampai di sana. Namun datanglah satu makhluk menyeramkan yang berhasil menghadang jalan Clara menuju mobilnya. Clara terlihat sangat ketakutan dan lalu berjalan mundur. Wajah makhluk itu nampak tidak asing di matanya, seperti dia pernah bertemu sebelumnya. Alice pun langsung berlari untuk melindungi si Clara. Dia bersiap untuk menyerang makhluk itu. Sedangkan Amel membawa Clara menjauh dari Alice dan juga makhluk itu yang sudah memulai pertarungan. Makhluk itu? Siapa makhluk menakutkan itu sebenarnya, Ra? Dia adalah Jin, pemuda yang kita temui sewaktu di kafe tadi siang. Aku tidak mengingatnya sama sekali, tapi tidak asing dengan wajahnya. Meskipun kini tubuhnya berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Tidak perlu juga kau ingat, sama sekali tidak penting. Lihat, Alice telah berhasil mengalahkan makhluk itu. Ayo Ra, bawa kembali mobilmu dan keluar dari sini. Alice menjilati darah jin di tangannya. Alice memanglah bukan manusia, tapi ia tidak bisa berubah wujudnya menjadi sosok menyeramkan seperti yang lainnya. Karena dulunya dia adalah manusia. Mereka semua adalah iblis yang terus menjebak manusia.
dan menjadikan mereka santapan bagi penguasa mereka agar tetap abadi. Nama lainnya adalah pencari tumbal. Clara, Amel, dan Alice pergi dari bengkel tersebut sambil menaiki mobil Clara. Seketika itu pemukiman para penduduk dilahap oleh si jago merah tanpa tahu asalnya dari mana. Amel dan Clara kebingungan, sedangkan Alice hanya bersikap cuek. Mobil Clara berhasil menginjak aspal jalanan. Mereka berdua bernafas lega. Amel menatap Alice yang hanya diam saja, mengerti akan maksud tatapan si Amel. Alice malah semakin menyamankan posisi duduknya. Aku dapat berpindah tempat dalam sekejap. Aku hanya ingin memastikan kalian berdua aman dalam perjalanan pulang kalian. Lupakan saja keberadaanku jika itu mengganggu kalian. Amel dan Clara saling berpandangan. Akhirnya Clara pergi meninggalkan pemukiman yang sudah terbakar itu, mengikuti jalanan. Patokan yang waktu pertama kali mereka lihat telah mereka lewati, yang artinya mereka telah berhasil keluar dengan selamat dari tempat pemukiman itu. Sepertinya takdir tidak membiarkan mereka tenang begitu saja. Sosok Carlotte sudah berdiri menghadang jalanan mereka, dengan kondisi tubuh yang banyak luka dan ada beberapa bagian yang terpotong, dan masih mengeluarkan darah segar. Alice turun dari mobil dan berjalan mendekati Carlotte dengan tenang, lalu menyunggingkan senyum mengerikan. Carlotte menggeram keras pada Alice. Carlotte melesat kencang menuju Alice, dan pasti juga akan menabrak mobil yang di dalamnya masih ada Amel dan Clara. Mereka berdua menutup matanya rapat-rapat. Bunyi ledakan dibarengi dengan teriakan memilukan terdengar keras di indera pendengaran mereka. Amel semakin kencang menutup telinganya. Begitupun si Clara yang masih membungkukkan badannya. Sudah selesai. Bukalah mata kalian. Amel dan Clara membuka mata mereka perlahan. Mereka terkejut melihat ledakan dan juga teriakan tadi yang seolah tidak nyata. Tidak ada darah atau apapun milik Carlotte yang membasahi jalanan. Juga tidak ada luka sedikit pun yang diterima oleh Alice. Amel dan Clara keluar dari mobil mereka dan memeluk erat si Alice yang nampak terkejut atas tindakan mereka berdua. Alice hanya diam tanpa membalas pelukan mereka. Tidak sengaja air matanya jatuh dari kelopak matanya yang mengenai leher Amel. Amel langsung melepas pelukannya, kemudian menatap Alice yang kini tengah menangis. Clara pun melepas pelukannya dan menatap kebingungan si Alice, sebab gadis itu menangis. Alice, kenapa kamu menangis? Kamu tidak terluka kan? Alice menggeleng, lalu menghapus air matanya. Dia memberikan senyumannya kepada Amel dan Clara. Pelukan kalian tadi mengingatkanku akan kedua saudaraku. Biasanya mereka akan melakukannya saat aku pulang kerja. Dan itu sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak kusangka, aku yang sekarang ini masih bisa merasakan pelukan itu. Alice, kau dulunya seorang manusia kan? Lalu bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Ceritanya panjang, tapi akan aku persingkat saja. Aku hidup dengan kedua adik kembarku, tanpa adanya kedua orang tua di samping kami bertiga. Aku yang membiayai semua kebutuhan kami, dengan cara bekerja di rumah seseorang yang kaya raya di tempat kami. Tapi pada suatu hari,
Anak dari juraganku telah memperlakukanku dengan buruk. Ia telah menodaiku. Aku merasa sangat kotor dengan tubuhku sendiri waktu itu. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan bunuh diri dengan menabrakkan diriku ke kereta api yang melaju sangat kencang hingga semua bagian tubuhku terpisah. Karena para petugas polisi tidak berhasil menemukan satu bagian telingaku, akhirnya jiwaku tidak bisa pergi dengan tenang ke akhirat sana. Lalu aku bertemu dengan Bella, sosok makhluk putih tadi yang selalu membantu dan melindungiku. Lalu, bagaimana nasib adik kembarmu setelah kamu tinggalkan itu? Apa kamu tidak memikirkan mereka berdua sebelum mengambil tindakan bunuh diri itu? Jika aku diberi kesempatan untuk dapat berbicara dan meminta maaf kepada adik-adikku, maka aku akan merasa sangat senang. Sekarang mereka hidup bahagia dengan keluarga baru mereka yang mengadopsi mereka dari panti asuhan. Sesekali aku mendatangi mereka, yang rupanya mereka sudah tumbuh dengan besar. Lalu, kenapa kamu mau menyelamatkan kami? Sudah aku katakan, aku adalah mantan manusia, bukan iblis seperti mereka yang sama sekali tidak mempunyai perasaan, kecuali Bella. Aku tidak mau ada korban manusia lagi demi pemimpin mereka yang haus kekuatan dan hidup abadi. Amel dan Clara tertegun mendengar penuturan dari Alice. Mereka tidak menyangka sudah menemukan orang, lebih tepatnya hantu seperti Alice, yang baik hati ini. Hantu. Mungkin itu kata yang tepat menggambarkan sosok Alice. Tidak terasa matahari akan terbit. Burung-burung pun sudah keluar dari sarang mereka untuk mencari makan. Alice menatap mereka berdua sebentar, lalu membalikan badan. Pulanglah dengan tenang, dan jangan pernah lagi pergi ke tengah hutan yang menyeramkan seperti ini. Kali ini kalian selamat, karena aku menemukan kalian. Tidak tahu lain waktu, jika kalian kembali mengalami kejadian ini. Ingat itu baik-baik. Angin berembus sedikit kencang, dan sekejap pula sosok Alice menghilang. Amel menatap tempat Alice berdiri dengan perasaan sedih, lalu berbalik menatap tempat pemukiman tadi yang sudah lenyap tanpa jejak. Patokan yang menuju ke arah pemukiman itu juga sudah hilang. Terima kasih ucapkan pada Alice. Berkat dirimu, kami berdua dapat selamat dari pemukiman itu. Aku berharap bagian tubuhmu itu cepat kau temukan, dan kau akan bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Kami akan selalu mengingat pertolonganmu. Sekali lagi kami berterima kasih padamu. Clara menarik Amel untuk memasuki mobilnya, dan dengan cepat meninggalkan hutan itu. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka telah sampai kembali di perkotaan tempat tinggal mereka sendiri. Clara dan Amel sontak berteriak senang karena mereka telah berhasil selamat dari pemukiman pemakan tumbal. Itulah kisah yang dialami oleh Clara dan Amel. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi mereka berdua untuk kedepannya, agar tidak sembarangan mempercayai tempat yang mencurigakan. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini
kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.